Jadi Elifas punya argumen-argumen yang benar-benar menyudutkan Ayub bahwa engkau itu kena tanda petik karma. Dulu kamu hidupnya itu nggak beres, berdosa. Sehingga inilah yang kamu dapatkan Ayub gitu ya. Morning good readers, kita tetap optimis apapun yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Dan kita akan lanjutkan bacaan kita di Ayub pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-35. Ya, dalam percakapan kita sehari-hari kita seringkali menggunakan kata karma walaupun memiliki definisi masing-masing. Jadi seolah-olah kalau sebab dan akibat lah boleh dikatakan ya. Jadi kalau dia itu seringkali berbohong, menipu, maka dia akan mendapatkan karma. Suatu saat nanti dia akan mendapatkan balasannya dan juga hukumannya yang setimpal. Nah, good readers, kita membaca juga Elifas. Elifas mungkin boleh dikatakan dia punya pola pikir yang sama tentang karma. Bahwa kalau orang yang baik itu pasti mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi orang yang jahat, dia pasti mendapatkan penderitaan. Mungkin kita juga sama yang berpikir demikian ya, bahwa ketika kita sedang mengalami kesusahan, jangan-jangan kita ini adalah orang jahat atau atau masih memiliki dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, bisa jadi, bisa iya, bisa enggak juga begitu ya. Dalam kasusnya Ayub tidak ternyata. Ayub menderita tetapi bukan karena dosa-dosanya dia, tetapi merupakan suatu ujian. Tetapi tentunya Elifas tidak tahu hal ini ya. Kembali lagi, dia tidak tahu pembicaraannya Tuhan dengan iblis di alam baka di sorga itu ya. Jadi tidak tahu. Nah, kita bisa melihat bagaimana bagi Elifas, Ayub itu adalah sombong dan tidak realistis. Bahkan boleh dikatakan memalukan sebuah institusi religius gitu ya. Karena penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga Elifas menjadi tidak sangat simpatik. Dan bagi Elifas tetap bahwa hidup orang yang jahat akan terus susah. Ayat 20 sampai dengan 21. Hal-hal buruk akan terus membayangi hidup mereka. Ayat 22 sampai dengan 24. Karena orang jahat pastilah bukan orang yang hidup saleh. Pasti nggak hidup saleh gitu ya, 25 sampai 26. Dan orang jahat diyakini Elifas tidak akan hidup sehat. Nah, Ayub kan tidak sehat gitu ya. Tidak akan kaya maupun terkenal. Jadi apapun pekerjaan dan bisnis mereka semuanya tidak akan menguntungkan. Ayat 27 sampai dengan 35. Jadi Elifas punya argumen-argumen yang benar-benar menyudutkan Ayub bahwa engkau itu kena tanda petik karma. Dulu kamu hidupnya itu nggak beres, berdosa. Sehingga inilah yang kamu dapatkan Ayub gitu ya. Nah inilah luar biasa ya bagaimana akhirnya Elifas tetap menyudutkan Ayub, tetapi sementara Ayub benar-benar bertahan. Nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Oleh karena itu good readers, apa yang bisa kita lihat pada saat ini adalah kita lihat dari sini. Walaupun Elifas itu memiliki pola pikir karma yang luar biasa begitu ya kalau kita bilang ya. Dan memiliki tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Punya argumen-argumen yang luar biasa. Dan argumen itu sangat logis dan fakta karena Ayub menderita kesusahan dan juga sakit penyakit. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari pasal ini yang kita baca bersama-sama? Allah menggunakan kisah Ayub untuk menunjukkan bahwa kesuksesan hidup bukan indikator atau menjadi sebuah kesalehan hidup. Good readers, banyak orang yang sukses tetapi tidak memiliki hidup yang benar. Dan kita seringkali mengatakan orang yang miskin itu adalah pasti orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena dia pasti banyak berbuat dosa dan seterusnya. Tidak demikian. Ini semua adalah kembali lagi bagi saya otoritasnya Tuhan. Jangan sampai dalam pikiran kita orang yang kaya pasti sukses karena hidupnya itu benar. Tidak. Kita tahu sendiri bagaimana banyak sekali para koruptor dan juga orang kaya yang melakukan bisnisnya dengan cara curang. Tetapi yang paling penting adalah baik kaya maupun miskin, mari kita lihat, mari kita tunjukkan bahwa kita itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus Kristus. Baik itu kita dalam penderitaan, baik itu kita dalam sakit penyakit dan seterusnya, mari kita tunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Allah hidup di dalam kebenaran. Apapun yang orang-orang katakan hal negatif, tetapi satu hal yang harus kita pegang adalah hidup kita di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.